Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Bang Bem. Di video kali ini kita akan lihat bagaimana kondisi di jalan kota besar Jakarta yang biasanya memang wajib macet, dan setelah adanya himbauan dari pemerintah untuk melakukan pekerjaan dari rumah, belajar dari rumah, serta beribadah dari rumah, bagaimana kondisinya sekarang? Apa dampak positif dan negatifnya? Kita akan lihat dan simpulkan bersama. Jadi memang kemunculan COVID-19 sangat menggemparkan dunia. Hingga video ini saya buat, sudah 76.000 lebih meninggal, serta 1,4 juta lebih yang masih dirawat karena positif corona. Dan di Indonesia pada khususnya, sudah 2,7 ribu positif, serta 221 meninggal dunia. Data ini saya ambil pada tanggal 7 April 2020 melalui web kawalcorona.com. Dimulai dari kota Wuhan, Cina, dan hingga kini sudah menyebar ke 181 negara. Virus ini terus dan sangat cepat menyebar. Belum ada penelitian yang pasti mengenai sumber kemunculan virus ini. Ada beberapa isu berkembang mengenai kemunculan virus ini, diantaranya adalah COVID-19 berasal dari senjata biologis yang bocor dari lab. Ada juga isu kemunculan virus ini karena mengkonsumsi hewan yang bukan untuk dimakan seperti kelelawar, ular, monyet, dan lain-lain sebagainya. Terlepas dari apapun itu, yang pasti dampaknya buat kita lah sangat besar. Karena yang mau saya bahas di sini adalah dampaknya bagaimana. Ada dampak positif dan dampak negatif. Tentu dampak negatif lebih banyak karena korban jiwa berjatuhan. Selanjutnya berdampak negatif juga terhadap ekonomi dunia karena memang aktivitas ekonomi turun drastis sehingga perputaran uang dunia itu melambat. Di Indonesia sendiri, mereka pelaku usaha harian merasakan langsung susah mencari nafkah untuk sehari-hari karena memang beberapa mal tutup, kantor tutup, sekolah tutup. Jadi mereka yang jualan, ojek online, penjaga toko, semua dirumahkan dan tidak mendapatkan penghasilan karena memang rezeki mereka adalah harian. Di sisi lain juga berdampak terhadap komoditas kita. Beberapa mengalami kenaikan, juga kelangkaan seperti alat-alat medis yang mulai langka dan sangat tinggi harganya. Sebegitu besar kan dampak negatif yang kita dapatkan dari virus ini. Kalau pendapat saya pribadi, ini hanya pendapat ya. Saya hanya mau mengajak kalian yang menonton video ini untuk merenung dan merefleksikan diri masing-masing. Di balik munculnya virus ini, menurut saya sebenarnya ini adalah teguran buat kita manusia. Manusia makhluk Tuhan yang paling sempurna, tetapi juga sekaligus yang paling egois. Paling egois terhadap makhluk Tuhan lainnya serta alam. Banyaknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia pada zaman sekarang, diantaranya rakus, sebab semua hewan ingin dia makan, yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Kedua, kejahatan perang, bom, senjata kimia atau biologis yang disalahgunakan secara berlebihan. Ada juga pembakaran hutan secara sengaja, sehingga seluruh makhluk hidup yang ada di hutan mati mengenaskan. Selanjutnya, kita tidak menjaga bumi ini dari sampah yang dibuang sembarangan di lingkungan kita maupun di laut. Mungkin ada pertanyaan, lah yang buang sampah atau melakukan kejahatan emang siapa? Saya orang baik kok dan menjaga alam. Jadi gini perumpamaannya. Kita ini sedang berada di sebuah kapal. Ketika kapal kena ombak besar, apakah yang merasakan guncangan hanya orang jahat? Kita semua merasakannya kan? Seperti itulah jawabannya, karena kita tinggal di satu bumi. Oke, saya ingin memberikan pendapat pribadi terhadap dampak positif dari COVID-19. Lihat, setelah COVID-19 muncul, hampir seluruh negara mengurangi aktivitas di luar, sehingga polusi drastis berkurang, yang membuat bumi kita ini kembali segar. Baru-baru ini ada penelitian yang mengatakan bahwa lapisan ozon bumi kita mulai terbentuk. Terlepas itu benar atau tidak, ada bukti yang bisa kita saksikan langsung, terutama warga Jakarta yang selama ini dipenuhi polusi yang sangat buruk. Kini langit Jakarta sudah membiru di 1 minggu terakhir. Ini pemandangan yang sangat unik sekaligus baik, karena jarang sekali langit Jakarta berwarna biru. Makhluk sekecil corona bisa membuat bumi ini kembali segar dalam waktu yang singkat. Yang kedua, kita diajarkan untuk lebih bersih. Karena kemunculan virus ini, kita dianjurkan untuk rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan. Semoga kebiasaan baik ini terus berjalan, terutama kebiasaan kita membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi lagi. Mari menjaga bumi kita dari sampah dengan tidak membuang ke sembarang tempat. Selanjutnya, virus ini juga mengajarkan anggota-anggota keluarga yang mungkin selama ini sibuk dan tidak peduli terhadap anak atau orang tua, kakak, adik. Kita dikumpulkan di rumah aja dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Selanjutnya, menurut saya, virus ini juga mengajarkan kita tentang persatuan. Tidak ada perbedaan. Karena rumah ibadah kita semua ditutup, masjid, gereja, wihara, pura, kelenteng, dan lain-lain. Sementara waktu itu ditutup, dan rumah ibadah kita semua sama, yaitu rumah kita. Sungguh kejadian yang sangat unik dan juga langka. Jadi kawan-kawan, marilah kita sebagai makhluk Tuhan yang paling berakal dan sempurna mengoreksi diri dan mengambil pelajaran positif dari kejadian ini.
Semoga dunia bisa segera pulih dan semua bisa baik kembali, normal kembali. Kita doakan mereka yang mendahului kita meninggal karena virus ini diberikan tempat yang indah. Kita juga berdoa semoga yang masih sakit segera dipulihkan agar bisa mereka kembali berkumpul bersama keluarganya. Mari kita doakan juga buat seluruh tenaga medis yang berjuang bertaruh nyawa untuk merawat korban COVID-19. Semoga mereka tetap dilindungi dalam pekerjaannya serta diberikan kesehatan selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk di-share ya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan terhindar dari segala penyakit. Akhir kata, saya mohon maaf atas kesalahan kata atau pendapat yang saya ucapkan. Ini hanya video pendapat saya pribadi. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.